Halo, Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Kali ini saya akan berbagi materi mengenai empati dan perencanaan materi pembelajaran yang merupakan refleksi dari program Semangat Guru 2 modul keempat. Perkenalkan, nama saya Riana Wike Adiningtyas, guru kelas 5 dari SD Negeri Karangjati 1, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas refleksi empati dan perencanaan materi pembelajaran pada program Semangat Guru 2. Berikut merupakan rangkuman materi dari modul empati dan perencanaan materi pembelajaran. Pada modul ini kita akan mempelajari tentang 1. Definisi, 2. Mengasah empati, 3. Praktik empati, dan yang keempat, mengapa praktik ini efektif. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun, pada saat yang bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Ada 4 jenis empati. Yang pertama, empati global. Proses ini terjadi saat bayi berumur 0-1 tahun. Yang kedua yaitu empati egosentris. Empati ini terjadi ketika anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif. Empati ini terjadi pada anak berusia 6-10 tahun. Di sini anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Yang keempat yaitu empati abstrak. Terjadi pada anak berusia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Empati terdiri dari faktor kognitif dan afektif. Faktor kognitif yaitu pemahaman tentang nuansa emosi, tahu apa itu marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Faktor kognitif ini harus dipahami dahulu sebelum seseorang dapat berempati. Yang kedua yaitu faktor afektif. Adalah saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat empati dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, termasuk siswa. Yang kedua, bisa menerima orang lain dengan apa adanya, menyadari kalau ada perbedaan. Yang ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, bisa mengantisipasi situasi, sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Apa yang akan terjadi jika tidak ada empati dalam pembelajaran? Hubungan interaksi pendidik dan peserta didik pasti akan kurang baik. Yang kedua, proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Dan yang ketiga, guru hanya fokus mengejar target pembelajaran. Siswa enggan bertanya dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengasah empati. Hal-hal di bawah ini merupakan hal yang kemungkinan bisa terjadi ketika kita sedang berbicara dengan seseorang. Apakah orang itu mengadakan 1. Kontak mata, 2. Memberikan respons yang sesuai, 3. Menghindari gangguan ketika sedang berdiskusi dengan kita, 4. Mengajukan pertanyaan, 5. Memparafrase, 6. Tidak memotong pembicaraan kita, atau 7. Transisi peran. Jika orang yang sedang berdiskusi atau berbicara dengan kita melakukan hal-hal tersebut, sudah pasti orang itu memiliki empati yang besar terhadap kita. Mengapa guru perlu melakukan empati kepada peserta didik? Guru perlu berkomitmen untuk melihat kebutuhan siswa dalam belajar, untuk menyesuaikan pendekatan yang dibutuhkan. Yang
Yang kedua, menggali aspek kognitif, afektif maupun behavior siswa saat mengenali situasi. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah tadi refleksi tentang modul empati dan perencanaan materi pembelajaran. Marilah kita selalu mengembangkan empati dalam perencanaan materi pembelajaran dan selalu mengembangkan diri dengan mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru 2. Terima kasih, salam dan bahagia.